Shalom Bapak dalam Tuhan, salam damai sejahtera dan biarlah anugerah dan kasih setia Tuhan menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Pastor Yosua Gunawan dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing, Kota Surabaya. Dan saya percaya hari ini kita masuk di bulan April setelah melewati libur yang begitu panjang. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pulang ke kampung halaman, ke luar negeri, ataupun luar pulau, ataupun luar kota. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tapi mari hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bulan April ini kita akan memperingati Hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua, untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya setiap kita dibenarkan oleh Dia. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua, Tuhan. Mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami semua. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah Road to Cross atau perjalanan salib, Bapak Ibu. Dan saya percaya kedatangan Yesus dalam dunia, Dia tidak hanya lahir memberikan sukacita saja, tetapi justru kematiannya memberikan sukacita dalam kehidupan kita, kebangkitannya memberikan sukacita dalam kehidupan kita, dan kenaikannya juga memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Mengapa memberikan sukacita dalam kematiannya? Karena sebenarnya yang patut dihukum adalah setiap kita semua. Tetapi kita mengucap syukur oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga setiap kita ditebus oleh karena darah-Nya, kita ditebus oleh karena nyawanya. Nah, hari ini yuk sama-sama kita belajar. Tema saya adalah jalan menuju ketekunan. Saya akan bahas dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Minggu depan saya akan bahas dalam Roma 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, saya dorong Bapak Ibu untuk dapat membaca terlebih dahulu Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baik Bapak Ibu, sekarang saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 5 ayat yang pertama dimulai dari kata sebab itu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kalau kita tahu konsep atau penulisan kitab Roma itu adalah kita diselamatkan oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan kita. Karena itu Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tetapi kalau kita baca dalam Roma 1 ayat 18 mengatakan bahwa murka Allah telah nyata dari sorga kepada manusia. Karena itu Bapak dalam Tuhan, tetapi dikatakan Roma 5 ayat yang pertama dimulai dari kata sebab itu. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, saya tidak akan membahas ini panjang karena Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita diselamatkan karena iman. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan kita bermegangan diri. Karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Yesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu iman untuk masuk dalam pembenaran itu. Kita perlu iman untuk masuk dalam anugerah Allah. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, saya kasih contoh sederhana. Diperlukan iman untuk berani berjalan dan melangkah. Nah, ini tidak hanya iman secara kekristenan. Di dalam dunia bisnis, di dalam dunia hubungan. Perlu iman, perlu langkah pertama. Tetapi langkah pertama tidak cukup. Kita perlu tekun. Nah, bagaimana supaya tekun? Dikatakan yaitu bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada 3 hal dan ini menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, kasih karunia, pengharapan kekal adalah fondasi dari yang namanya ketekunan. Kalau kita mau tekun tidak hanya diperlukan iman, tapi kita perlu damai sejahtera. Kita perlu tenang di dalam Dia. Ya, nah kata damai sejahtera ini seolah-olah konotasinya hanya orang Kristen yang punya. Kenapa? Karena kalau kita buka KBBI, damai sejahtera itu tidak ada, dipisahkan. Damai sendiri, sejahtera sendiri. Damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Sejahtera itu aman, sentosa, dan makmur atau selamat. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak hanya di sorga, tetapi di dunia juga.
Jadi Bapak Ibu, di sorga kita diperdamaikan. Kita yang dulunya seteru, ya, ayat yang ke-8, kita yang harusnya seteru, tetapi kita direkonsiliasi, kita diperdamaikan. Tetapi tidak hanya diperdamaikan, tetapi kita ada di dunia, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sentosa, kita memiliki aman. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi saya sebut ini ada damai sejahtera secara spiritual dan damai secara moralitas. Nah, minggu depan saya lebih bahas kepada moralitasnya, bahwa sebenarnya setiap kita selalu dihantui dengan perasaan bersalah. Tetapi hari ini Bapak Ibu dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, kita diperdamaikan. Karena itu ada dua hal. Yang pertama, damai sejahtera spiritual. Kehidupan manusia yang patut dimurkai, yang menjadi seteru Allah, namun diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga di dalam Dia kita dibenarkan dan diluputkan dari murka Allah. Tetapi Bapak Ibu, damai sejahtera dalam moralitas juga sesuatu yang luar biasa. Bahwa manusia memiliki perasaan bersalah, yaitu guilt yang selalu datang. Namun setelah menerima Yesus, kita memiliki damai sejahtera di dalam dunia ini untuk menggenapi panggilan kita, karena Kristus menyatakan penyertaannya kepada setiap umatnya. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan hal yang luar biasa. Di mana ada kebenaran, manusia tidak yang benar. Tapi Yesuslah sang kebenaran itu yang membenarkan kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tidak hanya damai sejahtera, tapi oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Segala sesuatu yang kita terima yang sebenarnya tidak layak kita terima. Anugerah atau kasih karunia itu pemberian Tuhan, karena bukan hebatnya kita, karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu segala sesuatu yang kita miliki, kita percaya bahwa itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak hanya itu saja, kita memiliki pengharapan yang kekal. Saya percaya kenapa ada seseorang yang tekun selain dia mendapatkan damai sejahtera, selain dia mendapatkan kasih karunia, tetapi dia melihat ada sebuah pengharapan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yaitu bermegah dalam kesengsaraan. Nah, kata bermegah diambil dari kata kauchomai, yang bukan hanya bermegah karena sesuatu hal, bukan bermegah karena sesuatu, tetapi bermegah tanpa atau dengan alasan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, firman Allah dalam 1 Tesalonika mengatakan mengucap syukur dalam segala hal itu benar. Karena tugas kita hanya mengucap syukur karena kita percaya bahwa setiap kita dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk kita baca sama-sama Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Nah, bermegah ini kan seolah-olah positif. Bersyukur dengan segala hal. Juga dalam kesengsaraan. Nah, ini kan aneh Bapak Ibu. Kenapa kesengsaraan? Ya, kita harus bermegah atas segala sesuatu yang negatif. Hal sederhana yang mau saya tafsirkan sangat sederhana. Bahwa Tuhan dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif asal kita bermegah di dalam Dia. Nah, di saat kita bermegah di dalam Dia, meskipun kita menghadapi kesengsaraan, maka itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, sebenarnya bukan tahan uji, tetapi lolos uji. Jadi Bapak Ibu, kesengsaraan memang Tuhan izinkan supaya kita dapat bersyukur, supaya kita dapat belajar, dan kita mengenal Tuhan, sehingga kita keluar menjadi pribadi yang berbeda. Nah, saya percaya bahwa ujian demi ujian terjadi supaya kita lolos uji. Karena itu jangan minta namanya masalah, musibah itu lepas dari kehidupan kita. Ya, tetapi mintalah kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu Bapak Ibu, yuk, ya, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kasih Kristus adalah jaminan sebuah ketekunan. Kita hari ini ada, ya, kita tekun, ada sebuah jaminan. Karena kasih-Nya tidak pernah lepas dari kita. Kita tekun. Karena apa? Karena pengorbanannya selalu ada untuk kita. Kita tekun. Kenapa? Karena kekuatan. Karena penyertaannya selalu nyata dalam kehidupannya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu, apa yang engkau alami? Mungkin di saat engkau menghadapi sebuah kesengsaraan, sebuah masalah, engkau mengatakan, aku kesepian. Tidak ada yang suka dengan saya. Tidak ada yang sayang kepada saya. Saya dikucilkan. Saya dihina. Saya diolok-olok. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, bahwa Yesus sudah menebus itu semua. Ya, dia mungkin Kristus, kalau Bapak Ibu tahu kisah mengenai Yesus disalibkan, ya, dia yang dikhianati. Ya, dia yang ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apakah dia tidak sendirian? Ya, dia sendirian. Dia yang dicambuk, dia yang dipukul, dia yang harus memikul salib tanpa jubah. Yang artinya apa? Kemungkinan besar dia menjadi kedinginan. Tapi kedinginan itu sudah sudah sirna. Mengapa? Karena cambukan yang begitu pedas, cambukan yang begitu sakit. Sehingga Bapak Ibu dalam Tuhan, ya, dia menanggung segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu, mahkota duri yang ada di kepala Yesus sebenarnya tidak ada. Karena itu kita lihat bahwa kanan kiri, penjahat kanan kiri Yesus tidak memakai mahkota. Hanya Yesus. Itu bukan simbol penghormatan, tapi justru itu simbol penghinaan. Ya, prajurit-prajurit mengolok-olok dengan memberikan mahkota itu yang katanya, kamu katanya raja. Bapak Ibu sama Tuhan, kalau engkau merasa sendirian, engkau merasa diolok-olok, bahkan engkau merasa kedinginan, tidak ada yang mengasihi engkau, tidak ada yang mencintai engkau, satu hal yang saya mau beritahu, ya, karena cintanya Yesus kepada engkau yang begitu besar, dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu sama Tuhan, hari ini Bapak Ibu, apapun yang engkau alami, percayalah, dia Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tekunlah di dalam damai sejahtera, di dalam anugerahnya, di dalam pengharapan yang kekal. Maka engkau akan bermegah dalam kesengsaraanmu. Dan kasih Tuhan adalah sebuah jaminan supaya setiap kita menjadi kuat di dalam Dia. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melampaui kekuatan kami. Karena itu kami minta kemurahan-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan, dan kami percaya di balik semuanya ini ada rancangan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan, yang mengalami masalah ekonomi Engkau berikan tingkap-tingkap langit memberkati mereka, dan setiap mereka yang sedang mengalami keretakan rumah tangga, kasih sorgawi turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.